di mana pengertian bimbingan karir itu adalah usaha untuk membantu individu dalam memecahkan suatu masalah, terutama yaitu dalam masalah pekerjaan, sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri dan lingkungannya, sehingga nanti dapat berperan aktif dalam masyarakat untuk memperoleh keberhasilan dalam perjalanan hidupnya. Selanjutnya ada pengertian konseling karir. Konseling karir adalah pendekatan individu dalam serangkaian wawancara penyuluhan dalam masalah khusus, yaitu masalah karir juga. Selanjutnya adalah bimbingan dan konseling karir, yaitu merupakan suatu aktivitas berupa bimbingan terhadap pembahasan tentang karir tersebut dengan tujuan membantu memecahkan masalah karir dan serta memfasilitasi perkembangan karir untuk kedepannya. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan yang B, yaitu tujuan bimbingan konseling karir. Ada beberapa tujuan dari bimbingan konseling karir, yaitu yang pertama, memiliki pemahaman diri, yang kedua, memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir, yang ketiga yaitu memiliki sikap positif terhadap dunia pekerjaan, yang keempat yaitu memahami relevansi atau kompetensi belajar tentang karir tersebut, yang kelima yaitu memiliki kemampuan untuk membentuk karir. Di sini semua itu akan terjadi ketika seseorang sudah melakukan bimbingan karir, konseling karir tersebut. Sekian dari saya. Saya Azila Zikra Ramadhani dengan NIM 2624065 akan menyampaikan materi poin C, yaitu tentang membedakan istilah dalam konseling karir. Yang pertama yaitu career development, yang artinya yaitu seluruh faktor fisiologis, sosiologis, pendidikan, jasmania, ekonomis, dan peluang yang terpadu untuk yang dipilih seseorang dalam rentang kehidupannya. Yang kedua yaitu career awareness, yang artinya individu itu mengetahui mengenai nilai, kecenderungan pilihan, dan konsep diri yang dapat menjadi gambaran individu dalam melakukan pemilihan karir. Yang ketiga yaitu career counseling, artinya yaitu proses yang dibangun antara seorang konselor dengan konseli yang memiliki tujuan untuk membantu konseli dalam memilih karir di kehidupannya. Yang keempat yaitu career development theory, artinya karir yang dikembangkan berdasarkan pemahaman secara vokasional. Yang kelima yaitu career guidance, yang berarti serangkaian program yang membantu individu memadukan pemahaman diri mengenai informasi karir. Yang keenam yaitu career informasi yang berhubungan dengan dunia kerja yang berguna dalam proses pengembangan karir individu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sadina Salsabila dengan NIM 2624045 akan melanjutkan materi tentang sejarah perkembangan konseling karir. Yang pertama, sejarah bimbingan konseling karir di dunia. Kegiatan bimbingan konseling karir bermula dari jabatan yang digunakan Frank Person pada tahun 1998. Perluasan layanan konseling bagi warga miskin dan tunawisma. Perubahan yang terjadi di dunia akan membuat kebutuhan bagi konseling karir lebih jauh ke depannya di lingkungan hidup. Yang kedua, sejarah bimbingan di Indonesia. Perkembangan bimbingan konseling karir di Indonesia tidak sama dengan perkembangan konseling karir di Amerika. Perkembangan BKK dimulai dari usaha pemerintah, swasta yang beransur-ansur dari perorangan yang lama-kelamaan akan menjadi banyak. Sedangkan di Indonesia perkembangannya dimulai dengan kegiatan sekolah dan usaha-usaha pemerintah. Perkembangan karir di Indonesia semakin mantap dan terjadinya perubahan. Nama organisasi Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau yang disingkat dengan IPBI menjadi Asosiasi Bimbingan Konseling Karir di Indonesia pada tahun 2001. Penurunan nama itu dapat dilandasi terutama oleh pemikiran bahwa BK itu harus tampil profesi yang mendapat pengakuan dari kepercayaan publik. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang konsep dasar bimbingan konseling karir dalam pandangan Islam. Islam memberikan beberapa pandangan tentang konsep berkarir, sehingga
manusia atau individu itu dapat berkarir secara sukses dan senang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan unggul, mendahulukan nikmat, seimbang, saling menguntungkan, menciptakan koneksi dan bekerja sama. Sebagaimana juga Allah menyebutkan dalam firman-Nya dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa syaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dengan yang nyata. Lalu Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Maka Islam itu tidak bertentangan dengan seseorang yang berkarir.